Dari 2008. Jadi dari 2008 itu karena dasar hukumnya adalah Undang-Undang 39 2004. Makanya namanya BNP 2 TKI. Kalau sekarang perubahan nama, nomenklaturnya itu kan adalah Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran. Sehingga berdasarkan Undang-Undang 18 2017 namanya berubah menjadi BP2MI mengikuti regulasi. Nah, kalau yang tadi diceritakan oleh mbak-mbak semuanya sebetulnya dari zaman dulu juga udah ada. Ada. Jadi karena yang pertama karena pemerintah itu kan sebetulnya fungsinya adalah fasilitasi warga negara terhadap pemenuhan hak-hak warga negara. Jadi di BPE 2MI zaman dulu juga ada misalnya BNP 2 TKI misalnya program berkaitan tentang pemberdayaan pekerja migran TKI ya, ada usaha kuliner, membatik, semuanya, pameran, craft, semuanya. Memang kendalanya adalah ya masing-masing berhadapan dengan kebutuhan kalau menurut saya. Meskipun pada dasarnya hatinya ingin bergerak maju. Terkadang godaan calo dan sebagainya. Nah, kita nih yang orang lama gitu ya, versi-versi itu sudah selesai sebetulnya ya, meskipun berubah berganti dengan nomenklatur BP2MI. Dari pemberdayaan ekonomi beralih juga kepada pemberdayaan hukum. Jadi kalau saya tidak hanya melakukan pemberdayaan ekonomi, buat batik, buat bahan olahan, saya juga punya rumah makan yang mempekerjakan pekerja migran, tapi memang kalau saya lebih dikenalnya sebagai akademisi. Bukan sebagai wira swasta ya, sebagai entrepreneur saya bukan, tapi saya juga ada usaha kursus bahasa, usaha rumah makan, usaha pertanian, jual beli, properti kayak gitu. Ya, kebetulan saya juga karena saya punya pengalaman, saya tuh dari TKI dari Arab Saudi. Berapa lama? 2 tahun saya, 2 tahun. Nah, saya fokusnya di bidang hukum. Makanya selain pemberdayaan ekonomi, saya juga pemberdayaan hukum. Melatih paralegal, orang-orang yang non hukum yang ingin bisa mendampingi. Jadi kita latih tuh supaya mereka bisa misalnya bagaimana mendampingi teman-teman yang jadi korban. Jadi kalau zaman dulu tuh BNP 2 TKI juga melakukan yang namanya bantuan terhadap korban-korban pekerja migran yang bermasalah. Dulu hampir tiap minggu saya jemput TKI bermasalah, lalu juga nanganin kasus-kasus yang ke rumah sakit Kramat Jati kalau nggak salah, Kramat Jati. Iya, dulu di Kramat Jati. Kalau BNP 2 TKI itu kalau dulu itu sudah ada pagu anggarannya. Jadi setiap lebaran itu ya sebelum mau puasa itu selalu diberikan bantuan sosial. Nah, kebetulan saya kerjasama tidak hanya dengan BNP 2 TKI tapi juga dengan Kementerian Sosial, lalu juga dengan Kementerian Hukum dan HAM. Jadi semua sinergi dengan beberapa lembaga. Nah, jadi kalau menurut saya yang sekarang yang saya lagi pengen gagas adalah bukan lagi pemberdayaan ekonomi, tapi kalau menurut saya harus ada pemberdayaan politik. Karena menurut saya kekuatan teman-teman itu dengan pengalaman yang luar biasa, ya kan, jadi pengusaha, ya nggak? Nah, ini karena gini saya selalu berpikir sudah bagus diinisiasi dan difasilitasi lembaga oleh BP2MI. Cuma ini harus berkesinambungan, ya kan? Ya, berkesinambungan karena kan namanya kalau pemerintah itu kan basisnya basis anggaran. Sepanjang ada anggaran, dianggarkan bisa gerak. Nah, bagaimana berkesinambungan ini tidak berhenti sampai di situ. Karena sebetulnya ini kayak ganti jilid gitu. Beda pemimpin, beda aturan. Ya, pasti Seperti wajar. Karena kan setiap pemimpin harus melanjutkan estafet kepemimpinan. Siap. Makan siang ya, Batang ya. Sudah makan, Pak. Makan gila. Jadi, nah yang sekarang saya harus yang menarik ke saya itu adalah bagaimana caranya purna pekerja migran adalah melek politik. Kenapa? Karena dengan melek politik semua kebijakan
kebijakan pinjaman, ya, harga listrik, harga makanan, semua dihasilkan dari produk-produk politik. Sehingga saya ke depan tuh berhayal dan bermimpi bahwa teman-teman PMI itu tidak hanya berhenti di ekonomi, tapi juga rebut kekuasaan. Misalnya jadi kepala desa, jadi legislatif, jadi bupati. Kenapa? Supaya supaya kita ya manfaatnya lebih panjang, lalu berjuangnya melalui kebijakan. Oke, Kalau kebijakan sebentar ya. Saya paling sensi kalau politik. Saya minta maaf ya, karena saya pribadi adalah golongan putih, tapi saya memilih hak saya ya. Jadi kalau saya selalu katakan ini, saya tidak pernah kampanye golongan putih, tapi saya pribadi golongan putih. Karena saat ini saya tuh dideketin banyak politik dan saya katakan tidak. Dan di sini kalau jenengan semuanya, oke, jenengan semuanya. Sebentar Mbak, sebentar. Karena kita harus komunikasi dua arah. Saya tidak mau komunikasi satu arah. Ini tidak imbang. Paham nggak? Jadi sebentar. Saya cuma hanya ngasih gambaran saja. Bukan sebentar. Karena kenapa saya sama Pak Beni selalu debat? Karena kita tidak boleh memperjuangkan saya juga berhak ngomong dong. Kenapa? Follower saya anti politik, tapi saya katakan sama mereka politik itu bagus. Karena untuk perjuangan kedepannya nggak akan ada yang bisa mempertahankan kalian, misi kalian, kalau kalian tidak berpolitik. Cuman birokrasi aja, cuman yes sir, yes madam. Kan yang mengatur aturan kan yang atas ya. Saya suka gaya Anda, tapi kalau ke arah politik jangan di konten saya. Bukan politik, saya juga adalah orang yang independen. Oke, bagus. Biar nggak salah paham ya. Ini saya clearkan, biar nggak salah paham aja. Oke. Makanya jangan dipotong dulu. Bukan, saya potong Bu, karena kalau nggak dipotong dalam TikTok itu kepotong sendiri Bu. Jadi saya harus memotong dulu sebelum salah paham. Betul. Karena BP2MI masuk ke Hong Kong sekarang sudah dijadikan politik. Betul. Dan mereka mengatakan bahwa saya kendaraan politik. Saya katakan tidak. Betul. Makanya saya tidak ingin dipotong. Iya. Saya juga nggak mau dipotong. Tapi masalahnya TikTok akan memotong sendiri. Iya. Oke, silakan teruskan. Ini di TikTok ya? Iya. Semuanya, Ini live semuanya. Live. Semuanya. Karena Bapak Beni itu sekarang itu lagi dirincu banyak orang. Yes. Jadi dia katakan bahwa dia ke Hong Kong itu karena politik. Betul. Saya katakan di sini saya golongan putih. Jadi gini, saya ingin meluruskan bahwa Kopi. bisa jadi karena kan mungkin anggapan itu salah. Ini pribadi saya ya. Awalnya saya juga orang yang anti politik. Tapi setelah tahu, saya selalu lihat begini, potensi teman-teman PMI ini luar biasa. Sayang kalau dijadiin objek. Kenapa enggak kita yang jadiin subjek hukumnya? Kenapa enggak kita yang berubah kebijakan? Iya, betul. Daripada kita selalu digunakan oleh pihak-pihak tertentu yang mungkin kapasitasnya juga jauh dibandingkan kita. Betul. Kadang-kadang kredibilitasnya juga di bawah kita. Nah, maksud saya adalah harus ada gerakan yang untuk menyadarkan bahwa yang tidak boleh itu adalah buta politik. Jadi buta politik itu yang antipati. Karena menurut saya tuh udah bergerak di PMI lama. Ternyata yang bisa saya bantu tuh cuma hitungan jari. Kok bisa? Kenapa? Loh iya, ini Mbak kayak gini hitungan jari. Tapi kalau saya masuk di politik, itu akan membantunya lewat kebijakan. Nah, itu yang saya suka. Dan itu akan efeknya luas. Misalnya Pak Bambang, dia sudah bagus. Ini dijaga ya, tuh modal sosialnya, ya, punya bisnis, orangnya supel, itu modal sosial. Nah, jangan mau hanya diminta suaranya, tapi majulah, berani jadi legislatif. Kenapa? Gitu. Karena Pak Bambang punya modal sosial. Saya juga awalnya antipati, tetapi saya berpikir harus mulai merubah mindset bahwa yang paling bahaya itu adalah buta politik. Karena semua kebijakan itu dihasilkan dari politik. Setuju. Menurut saya. Jadi bukan saya mengajak untuk memilih sesuatu, tidak, tapi hanya ingin menegaskan ya, supaya kita melek politik. Saya percaya teman-teman di Hong Kong itu adalah orang-orang yang terbiasa berorganisasi. Sayang kalau tidak dalam kapasitas besar. Gitu. Betul. Ya, jadi eksekusi langsungnya itu adalah ketika kita masuk pada ranah legislatif. Karena kan di situ ada fungsinya legislatif, controlling, budgeting. Nah, fungsi legislasi, kalau memang dirasa perlindungan terhadap pekerja migran ini kurang,
maka berjuanglah lewat legislasi. Dampaknya luas. Kedua, ya kan? Kalau memang kurang, selain sudah diperjuangkan melalui legislasi, tentu yang selanjutnya adalah politik anggaran. Kalau power itu ada di kita, kekuasaan itu ada di kita, kita lebih mudah daripada kita nggak jadi apa-apa. Kalau menurut saya. Lalu yang selanjutnya adalah controlling. Nah, kita adalah orang-orang yang idealis. Kalau menurut saya. Nah, ketika kita punya karena kan semua ini adalah para pejuang gitu ya. Nah, sudah saatnya kalau menurut saya harus dirubah mindsetnya, gitu. Dipupuk. Jadi modal sosial kita punya bisnis, punya segala macam, terus pupuk. Ke depan harus diambil semua lini-lini kekuasaan kalau mau saya. Biar apa? Perlindungan PMI-nya lebih kuat. Kalau enggak ada di ranah kekuasaan, sulit. Kita hanya cuma minta dan pengharapan. Jadi ke depan ini oke lah, pemilu 2024 ini udah ketinggalan. Nah, siapkan untuk di 2029 yang punya organisasi segala macam. Ntar kita saling maju aja. Coba bayangkan kalau semua PMI berani maju masuk ke legislasi, rebut itu, keren itu nanti se-Indonesia. Nah, saya setuju dengan saran itu. Sangat bagus sekali karena banyak sekali orang-orang di luar sana itu seperti yang saya katakan, sesuatu yang tidak tahu digodok menjadi berubah. Dan ini adalah edukasi yang baik, menurut pendapat saya, edukasi yang baik, di mana sebenarnya merampas kekuasaan tanpa harus menjatuhkan. Jadi ini kita harus bergabung nih sesama mantan ataupun calon ataupun yang sedang. Ya, sebenarnya dalam hidup kita nggak pernah mau mengingat tentang mantan ya. Tapi kalau mantan TKW itu masih bisa dibanggakan. Jadi saya sangat setuju sekali dengan ide ini. Dari sini saya pribadi banyak belajar dari apa yang ada, karena seperti yang saya katakan bahwa saya itu sebenarnya bukan siapa-siapa dan saya itu nggak tahu apa-apa. Kenapa saya ingin masuk? Karena saya ingin belajar. Setelah saya dapat ilmu, saya bawa keluar. Kan nggak mungkin nih saya kosongan dengan follower yang banyak. Ini saya kan nggak mungkin nih. Padahal di dalamnya kosong. Nah, dengan masukan Anda semua di sini, saya merasa, oh iya ya, ini bagus ya. Kita buktikan dong, datang dong ke Kalimantan. Oh nyata, datang ke Ngawi, datang ke Blitar. Jadi saya pribadi kan kosong nih, kan diisi air sedikit dari Kalimantan, diisi, kita menjadi kekuatan bagi saya. Nah, ini menjadi kekuatan buat kita semua. Kalau memang kalian punya rencana maju ke depan, itu saya akan dukung untuk kedepannya ya. Saya katakan untuk kedepannya, karena ini akan membuat kita bangga. Iya. Uangnya dewe. Orang kita sendiri. Coba kalau misalnya ada yang di legislatif, yang di komisi berapa 9. Mantan PMI kan kalau melobi juga enak, Mbak. Betul. Anu dong, politik anggarannya tambahin bla bla bla, enak. Nah sekarang nih orang semua numpanginya ke PMI. Nah, tapi PMI-nya nggak ada yang berani maju ke depan. Aku tiap kayak gini laris banget. Banyak yang datang banget. Laris ngapain? Yang ngajak, ayo sini. Ngapain? Laris ngapain? PLT pengganti. Iya, Sugabung. Cari kaos. Oh, sudah. Harus dijelasin, Bu. Kan saya udah bilang nih saya katanya nggak nyambung. Jelasin mau apa gitu loh. Kopi sini sih, Mbak. Oke, jadi buat teman-teman saya ucapkan banyak terima kasih sekali. Saya dulu pernah ke Kalsel. Karena dari sini Melatih perempuan-perempuan. Mas Abang mau kopi. Dari sini saya belajar banyak dari pengalaman kalian semua. Saya selalu bilang ngeri loh pulang Indonesia. Ternyata sekarang nggak perlu takut untuk pulang Indonesia. Pulang, Mbak Yuni. Kenapa harus takut? Nah, karena isunya yang di luar digoreng. Pulang ke Indonesia itu ternyata cari uang susah, nggak ada pekerjaan, nggak ada ini. Tapi bertemu dengan kalian, saya merasa bahwa confident. Indonesia negara saya. Untung saya nggak ganti paspor loh. Nah, Ya, paspor saya masih Indonesia loh. asal nggak ganti suami aja, Miss. Paspor nggak apa-apa. Rahasia. Itu urusan pribadi. Nanti tukeran nomor aja. Jadi terima kasih sekali. Saya tunggu janji kalian, tunggu saya di tempat kalian. Siap. Oke, itu aja. Bapaknya lagi sibuk, nggak mau ngerepotin bapak. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Amin. Terima kasih. Ditunggu di Cirebonnya.